Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 3 yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasar pengetahuannya menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik, dan KD keterampilan memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Pada mata pelajaran IPA, KD pengetahuan menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. KD keterampilan menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Adapun indikator pada pembelajaran kali ini adalah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, indikatornya yang pertama menemukan kata kunci pada iklan. Yang kedua, menyajikan kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak dengan lisan, tulisan, atau visual. Pada mata pelajaran IPA, indikatornya adalah yang pertama, mengidentifikasi organ-organ pencernaan yang terdapat pada hewan ruminansia dan fungsinya. Yang kedua, menganalisis proses pencernaan pada hewan ruminansia. Dan yang ketiga, melengkapi diagram tentang proses pencernaan hewan ruminansia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati iklan yang disajikan, siswa mampu menemukan kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak dengan lisan, tulisan, atau visual dengan benar. Yang ketiga, setelah menonton video, siswa mampu mengidentifikasi organ-organ pencernaan yang terdapat pada hewan ruminansia dengan benar. Yang keempat, setelah menonton video, siswa mampu menganalisis proses pencernaan pada hewan ruminansia dengan benar. Yang kelima, setelah berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu melengkapi diagram tentang proses pencernaan hewan ruminansia dengan tepat. Anak-anak, gambar apa ya yang ada pada papan kayu ini? Ya, betul sekali, ini adalah gambar buah-buahan dan juga sayuran. Nah, buah-buahan dan juga sayuran ini merupakan contoh dari makanan sehat.
Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti pada gambar? Ya, semoga kalian semua selalu memakan buah-buahan dan juga sayuran. Makanan sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya kita dapat mengetahui berbagai jenis makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Iklan itu apa ya? Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk mengajak orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri-ciri iklan yang pertama, isi yang jelas, yaitu apa yang akan dipromosikan itu jelas. Yang kedua, bersifat informatif, artinya iklan tersebut menginformasikan kepada orang lain mengenai produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang selanjutnya, bersifat menarik. Dan yang terakhir, bersifat mengajak. Nah, iklan ini biasanya dipromosikan di televisi, radio, ataupun koran. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan atau kata yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Apa saja ya ciri-ciri kata kunci? Yang pertama, kata kunci terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau informasi dari bacaan. Yang keempat, terdapat dalam judul iklan. Dan yang terakhir, dapat dilihat pada gambar iklan. Sekarang, coba kalian perhatikan contoh iklan berikut ini. Coba kalian tentukan apa kata kunci dari iklan ini. Ya, betul sekali. Jadi, kata kunci pada iklan ini adalah makanan sehat dan bergizi. Nah, tujuan dari iklan ini adalah mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak. Apakah anak-anak semua pernah mendengarkan kata 4 sehat, 5 sempurna? Nah, apa saja sih 4 sehat, 5 sempurna itu? Yang pertama ada makanan pokok seperti nasi, kentang, ataupun ubi. Yang kedua ada lauk pauk seperti daging dan juga ikan. Dan yang ketiga ada buah-buahan. Yang keempat ada sayuran. Dan yang menjadi penyempurna makanan sehat adalah susu. Apakah kalian tahu dari mana susu itu berasal? Ya, betul sekali. Jadi, susu itu berasal dari sapi. Nah, siapa yang tahu jenis makanan apa yang dimakan oleh sapi? Ya, betul sekali. Jadi, jenis makanan sapi adalah rumput. Nah, sapi ini merupakan salah satu contoh hewan ruminansia. Apa sih yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, contoh dari hewan ruminansia selain sapi ada kijang, ada kerbau, dan juga ada domba.
Apakah anak-anak tahu apa saja bagian-bagian organ-organ pencernaan pada sapi dan bagaimana proses pencernaan makanan pada sapi? Baik, untuk sekarang mari kita amati bersama bagian organ-organ pencernaan pada sapi dan proses pencernaan makanan pada sapi. Yang pertama, sapi memiliki mulut. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva. Nah, makanan atau rumput yang masuk ke dalam mulut sapi akan dikunyah oleh gigi, yang kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Dari esofagus, makanan akan masuk ke dalam rumen. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Nah, hal inilah yang menjadikan alasan mengapa sapi dikatakan sebagai hewan memamah biak atau hewan memakan dua kali. Jadi, dari rumen ini makanan akan kembali ke mulut. Dari mulut, makanan akan masuk ke dalam retikulum. Di retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Dari retikulum ini, makanan akan masuk ke dalam omasum. Omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dari omasum ini, makanan akan masuk ke dalam abomasum. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi, anak-anak, lambung sapi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan juga abomasum. Dari abomasum ini, makanan akan masuk ke dalam usus. Usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Dari usus ini, makanan akan masuk ke dalam anus. Anus inilah yang menjadi tempat keluarnya feses sapi. Berdasarkan materi yang telah kalian pelajari, sekarang coba kalian lengkapi diagram proses pencernaan pada sapi dan lengkapi nama organ-organ pencernaan pada gambar sapi di bawah ini ya. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.